Australia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada Rabu sepakat untuk membentuk kemitraan strategis yang komprehensif. Fakta tersebut akan semakin memperkuat hubungan diplomatik dan keamanan Australia di wilayah Asia Tenggara yang telah menjadi medan pertempuran strategis antara Amerika Serikat dan China. Tujuan strategis konkret dan kemitraan Australia itu tidak segera diumumkan, tetapi Perdana Menteri Scott Morrison berjanji Australia akan mendukungnya dengan substansi. Tonggak secara ini menggarisbawahi komitmen Australia terhadap peran sentral ASEAN di Indo-Pasifik dan memposisikan kemitraan kami untuk masa depan, katanya dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Marise Payne, seperti dikutip pikiranrakyat.com dari Reuters. Lebih lanjut, menurutnya Australia mendukung kawasan yang damai, stabil, tangguh, dan sejahtera dengan ASEAN sebagai jantungnya. Brunei yang menjabat sebagai ketua ASEAN mengatakan perjanjian itu menandai babak baru dalam hubungan dan akan bermakna substantif dan saling menguntungkan. Setelah pengumuman itu, Australia mengatakan akan menginvestasikan 154 juta dalam proyek-proyek di Asia Tenggara pada keamanan kesehatan dan energi, kontraterorisme, memerangi kejahatan transnasional, ditambah ratusan beasiswa. Australia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada Rabu sepakat untuk membentuk kemitraan strategis yang komprehensif. China juga telah mencari kesepakatan pada tingkat strategis yang sama dengan ASEAN. Perdana Menteri Li Keqiang bertemu dengan para pemimpin ASEAN pada hari Selasa, dan para pemimpin blok tersebut akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada bulan November di sebuah pertemuan puncak khusus yang akan diadakan secara virtual, dua sumber diplomatik mengatakan kepada Reuters. Australia telah memiliki kemitraan strategis bilateral di berbagai tingkatan dengan Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Morrison juga berusaha meyakinkan ASEAN bahwa fakta keamanan trilateral yang disepakati bulan lalu antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, di mana Australia akan mendapatkan akses ke kapal selam bertenaga nuklir, tidak akan menjadi ancaman bagi kawasan itu. Salah satu duta besar untuk ASEAN yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan, Australia meraih kemitraan strategis yang komprehensif dengan ASEAN adalah sesuatu yang cukup dibangun reservasi regional atas fakta AUKUS baru dengan Washington dan London. AUKUS telah mengangkat beberapa kekhawatiran di Asia Tenggara bahwa China dapat melihatnya sebagai langkah berat untuk menentang pengaruhnya yang berkembang di kawasan itu, khususnya di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat dan sekutunya telah meningkatkan patroli untuk menantang armada laut besar Beijing yang dikerahkan untuk menopang klaimnya atas kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan. AUKUS menambah jaringan kemitraan kami yang mendukung stabilitas dan keamanan kawasan, kata Morrison. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, dia khawatir AUKUS dapat memicu persaingan di kawasan menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Sekutu Amerika Serikat Filipina telah mendukung AUKUS, tetapi presidennya, Rodrigo Duterte, pada hari Rabu mengatakan, ia harus melengkapi dan tidak memperumit metode kerja kami untuk kerjasama. Analis militer mengatakan kapal selam nuklir yang akan dibeli Australia dari Amerika Serikat memiliki kemampuan siluman dan umur panjang bawah air yang tak tertandingi. China telah menentang fakta itu dan mengatakan itu bisa merusak dan mengidentifikasi perlombaan senjata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bergabung dengan KTT Asia Timur virtual pada Rabu malam dengan para pemimpin China, India, Australia, Selandia Baru, Rusia, dan Korea Selatan, Jepang, dan anggota ASEAN.